Nabi Zakaria lahir dalam keluarga yang penuh berkah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah keturunan dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, sehingga lahir di tengah-tengah silsilah para nabi yang besar. Sejak kecil, Zakaria tumbuh menjadi seorang yang dikenal karena kebijaksanaan dan ketakwaannya. Ia hidup di antara Bani Israel, di mana pada saat itu banyak orang telah mulai melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergoda oleh dunia. Namun, Zakaria tetap teguh di jalan kebenaran, selalu menyeru umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Zakaria tumbuh dewasa, ia diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas membimbing umatnya. Selain itu, Zakaria juga seorang imam di Baitul Maqdis, rumah ibadah yang sangat suci. Ia adalah seorang yang dikenal sangat rajin beribadah dan selalu menyeru kepada tauhid, menegakkan kebenaran, dan memperingatkan Bani Israel tentang pentingnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaria menikahi seorang wanita bernama Elizabeth, atau disebut juga sebagai Isya dalam beberapa sumber Islam. Namun, meski pernikahan mereka dipenuhi cinta dan keimanan, Zakaria dan Elizabeth tidak dikaruniai anak. Mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun usia mereka semakin tua. Zakaria, meskipun mulai menua dengan rambutnya yang memutih dan tulangnya yang lemah, tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesunyian malam, ia berdoa dengan penuh kerendahan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya keturunan yang akan mewarisi hikmah, dan terus menyeru kepada kebenaran setelahnya. Doanya yang tulus akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, ketika Zakaria berada di mihrabnya, malaikat Jibril datang kepadanya dan membawa kabar gembira. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Belum pernah kami menciptakan orang yang serupa dengannya," kata Jibril. Zakaria tertegun dan dengan penuh rasa takjub ia bertanya, "Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak sementara aku sudah sangat tua dan istriku mandul?" Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Zakaria akhirnya menerima kabar itu dengan penuh rasa syukur. Sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zakaria diberitahu bahwa ia tidak akan bisa berbicara kepada orang lain selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dalam periode itu, ia semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keajaiban itu pun terjadi. Istrinya, Elizabeth, yang selama bertahun-tahun tidak dapat hamil, akhirnya mengandung seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Ketika Yahya lahir, ia tumbuh dengan penuh keajaiban. Sejak kecil, Yahya dikenal dengan kecerdasannya, ketakwaannya, dan keberaniannya dalam menyeru kepada kebenaran. Ia mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya, Zakaria, dan menjadi seorang nabi yang juga sangat dihormati oleh umatnya. Kisah Zakaria adalah kisah tentang keimanan yang teguh, kesabaran yang luar biasa, dan harapan yang tidak pernah pudar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan kepada kita bahwa mukjizat selalu mungkin bagi mereka yang terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, meskipun dalam situasi yang tampaknya mustahil. Zakaria atau Zakaria adalah seorang nabi yang sangat dihormati dalam Islam dan Kristen. Dia dikenal sebagai ayah dari Nabi Yahya, John the Baptist, dan juga tokoh penting yang terkait dengan kisah Maria, ibu dari Nabi Isa, Yesus. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang terkait dengan Zakaria. Pertama, penjaga Maryam. Nabi Zakaria dikenal sebagai seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada masanya ia diamanahi tanggung jawab yang luar biasa, menjaga seorang gadis muda bernama Maryam, putri dari Imran dan Hannah. Maryam yang sejak kecil telah dipersembahkan oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Maqdis, tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat saleh. Kisah ini bermula ketika Hannah, ibu Maryam, bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anak yang akan dilahirkannya akan dia persembahkan sepenuhnya untuk ibadah kepadanya. Namun, setelah Maryam lahir, Hannah sempat terkejut karena bayi itu adalah seorang perempuan. Meski begitu, dengan penuh keimanan, Hannah tetap memenuhi nazarnya dan mempersembahkan Maryam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, banyak orang yang ingin menjadi wali atau pengasuh Maryam karena mengetahui keberkahan yang ada pada dirinya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Zakaria, suami saudara Hannah, untuk menjadi pengasuhnya. Maryam yang masih kecil dibawa ke Baitul Maqdis
di mana Nabi Zakaria sudah menunggu. "Maryam, engkau sekarang berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Zakaria sambil menatap lembut gadis kecil itu. "Aku akan menjagamu dengan segenap tanggung jawab dan cinta. Di sini, engkau akan belajar untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berdoa kepadanya." Maryam menatap Zakaria dengan penuh kepercayaan. Meskipun masih sangat muda, Maryam memiliki ketenangan yang jarang ditemui pada anak-anak seusianya. Ia selalu memanjatkan doa dan sering berada dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaria pun menyiapkan tempat khusus untuk Maryam di bagian tertinggi dari Baitul Maqdis, sebuah ruangan yang disebut mihrab. Setiap hari, Zakaria selalu memastikan Maryam mendapatkan segala yang ia butuhkan. Ia seringkali datang membawa makanan dan menjaga kesehatan Maryam. Namun, suatu hari, saat Zakaria datang untuk memberikan makanan seperti biasanya, ia dikejutkan oleh sesuatu yang aneh. Di hadapan Maryam, sudah tersedia berbagai makanan yang tidak biasa ada di tempat itu. Buah-buahan segar, bahkan yang tidak tumbuh di musim itu, tersaji di hadapannya. Zakaria berhenti sejenak, kemudian bertanya dengan penuh keheranan, "Wahai Maryam, dari mana semua makanan ini datang?" Maryam menundukkan kepala dengan penuh rendah hati, lalu menjawab, "Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas." Zakaria tertegun mendengar jawaban itu. Hatinya dipenuhi rasa takjub. Di hadapannya ada seorang gadis yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberinya makanan dari sumber yang tidak terlihat. Momen itu membuat Zakaria semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hatinya timbul harapan baru. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan keajaiban kepada Maryam, mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendengar doanya, memberinya seorang anak meski usianya sudah sangat tua? Dengan penuh harap dan keyakinan, Zakaria kembali ke mihrabnya. Dalam kesunyian malam, ia memanjatkan doa, "Ya Tuhanku, karuniakanlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Dan seperti yang tercatat dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Zakaria dengan memberinya seorang anak, Yahya. Kelahiran Yahya adalah salah satu dari banyak mukjizat yang terjadi selama Zakaria menjaga Maryam. Zakaria terus menjaga Maryam hingga ia tumbuh dewasa. Maryam menjadi seorang wanita yang sangat dihormati karena ketakwaannya, dan dari rahimnya kelak lahir seorang nabi besar, Isa, Yesus. Sementara Zakaria terus membimbing dan melindungi Maryam, ia juga belajar dari kesalehan dan kedekatan Maryam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pelajaran bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaria selalu mengingat percakapan singkat dengan Maryam di hari ketika ia menemukan makanan ajaib di mihrab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Kata-kata Maryam itu selamanya terukir dalam hatinya. Dengan menjaga Maryam, Zakaria tidak hanya melaksanakan tugasnya sebagai pengasuh, tetapi juga semakin memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan doa yang tulus. Kedua, doa memohon anak. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang sangat dikenal karena kesalehannya, kebijaksanaannya, dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun usianya sudah lanjut dan rambutnya telah memutih, hatinya tetap penuh keimanan. Namun, di balik ketaatan dan pengabdiannya yang mendalam, Zakaria menyimpan keinginan yang lama ia pendam. Ia ingin sekali memiliki seorang anak yang akan melanjutkan perjuangannya, menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meneruskan dakwahnya kepada umat Bani Israel. Zakaria dan istrinya, Elizabeth, telah lama menantikan seorang anak. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu semakin pudar. Elizabeth sudah tua dan dikenal mandul. Di mata manusia, mustahil bagi mereka berdua untuk memiliki keturunan. Namun, Zakaria tidak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam, ia berdoa dengan penuh harapan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus. Suatu malam, setelah seharian melayani umatnya di Baitul Maqdis, Zakaria memasuki mihrabnya. Di tempat itu, dalam kesunyian, ia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Cahaya remang-remang dari lampu minyak menerangi ruangan kecil tempatnya berdoa. Zakaria duduk, mengangkat kedua tangannya ke langit, dan dengan suara lembut namun penuh harap, ia berbisik, "Ya Tuhanku, aku sudah tua, rambutku sudah memutih.
tulang-tulangku semakin lemah. Namun, Engkau adalah Tuhan yang Maha Mendengar. Anugerahkanlah aku seorang anak dari sisi-Mu, keturunan yang baik, yang akan meneruskan dakwah dan menjaga agama-Mu setelahku. Air mata Zakaria jatuh membasahi pipinya. Meskipun ia tahu bahwa keadaannya tampak mustahil untuk memiliki anak, ia percaya penuh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melanjutkan doanya, "Wahai Tuhanku, Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-Mu yang berdoa dengan penuh keikhlasan. Aku memohon kepadamu, meski istriku mandul dan aku sudah tua. Hanya kepadamu aku berharap." Zakaria terdiam sejenak, meresapi keheningan. Namun, hatinya penuh dengan keyakinan. Malam itu, seperti biasa, ia melanjutkan ibadahnya dan tidur dengan hati yang tenang. Tak lama kemudian, dalam suasana hening di dalam mihrab, tiba-tiba suasana berubah. Zakaria yang sedang berdoa dikejutkan oleh kehadiran yang tidak biasa. Cahaya yang lembut namun terang tiba-tiba menyinari ruangan. Malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang menyampaikan kabar yang luar biasa. "Zakaria," kata malaikat Jibril dengan suara yang penuh ketenangan, "sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doamu. Kami memberimu kabar gembira tentang seorang anak laki-laki, namanya Yahya. Belum pernah ada seorang pun dengan nama seperti itu sebelumnya." Zakaria, yang tadinya terkejut oleh kehadiran malaikat, mendengarkan kabar itu dengan hati penuh rasa syukur. Namun, hatinya yang manusiawi pun bertanya-tanya. Ia bertanya kepada Jibril, "Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak sementara aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Malaikat Jibril tersenyum dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Demikianlah, Tuhanmu berkata, hal itu mudah bagiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakanmu ketika sebelumnya engkau pun belum ada. Maka, menciptakan anak bagimu bukanlah hal yang sulit baginya." Zakaria terdiam dalam keharuan. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril melanjutkan, "Sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Namun, ingatlah, teruslah berzikir dan memuji Tuhanmu di waktu pagi dan petang." Setelah percakapan itu, Zakaria meninggalkan mihrabnya dengan perasaan penuh haru dan syukur. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doanya meski di luar logika manusia. Ketika Zakaria keluar untuk bertemu umatnya, ia mencoba berbicara, namun benar saja, ia tidak dapat mengeluarkan suara. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, seperti yang telah diberitahukan oleh malaikat. Namun, hatinya dipenuhi rasa syukur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keheningan itu, ia terus memuji kebesaran Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Selama 3 hari, Zakaria tidak berbicara dengan siapapun, kecuali dengan gerakan tangan. Namun, umatnya memahami apa yang terjadi. Mereka menyaksikan bagaimana seorang nabi yang telah berdoa dengan penuh keikhlasan kini sedang menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu kemudian, mukjizat itu pun terwujud. Istrinya, Elizabeth, yang sebelumnya dianggap mandul, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang luar biasa. Anak itu diberi nama Yahya, seperti yang telah diberitahukan oleh malaikat. Yahya tumbuh menjadi seorang nabi yang mulia, dikenal karena ketakwaannya dan keberaniannya dalam menyeru umat manusia kepada kebenaran. Doa Zakaria yang tulus akhirnya dikabulkan, dan anak yang ia dambakan lahir sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Yahya tidak hanya menjadi kebahagiaan bagi Zakaria, tetapi juga menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaria terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat malam ketika ia berdoa dengan penuh harapan. Kini, ia melihat bukti nyata dari kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Mukjizat Yahya adalah bukti nyata bahwa harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan keikhlasan akan selalu dijawab olehnya, meskipun tampaknya tidak mungkin di mata manusia. Keempat, wafatnya Yahya dan Zakaria. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya adalah dua sosok yang sangat dicintai dan dihormati oleh umat Bani Israel. Namun, di tengah kedamaian yang mereka bawa, ada kebencian yang tersembunyi di hati para penguasa zalim. Kebenaran yang diserukan oleh kedua nabi ini seringkali bertentangan dengan keinginan para pemimpin yang penuh dengan ambisi duniawi.
Kisah wafatnya Zakaria dan Yahya penuh dengan penderitaan, namun juga menjadi lambang keteguhan iman dan pengorbanan demi kebenaran. Nabi Zakaria semakin menua, namun semangatnya tak pernah luntur. Meski tubuhnya mulai melemah, Zakaria tetap berdakwah, mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Baitul Maqdis, di tengah doa dan zikirnya, Zakaria seringkali merenung tentang masa depan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, dan saat itu ia semakin banyak memberikan nasihat kepada putranya, Nabi Yahya. Suatu hari, Zakaria memanggil Yahya untuk berbicara dengannya. "Wahai anakku," kata Zakaria dengan suara yang lembut namun tegas, "jangan pernah takut untuk menyeru kepada kebenaran." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu untuk menjadi seorang nabi, sama seperti Dia memilihku. Kau akan menghadapi banyak rintangan, tetapi ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamamu. Yahya, yang dikenal karena keberaniannya, menatap ayahnya dengan penuh rasa hormat. "Ayah, aku tidak akan pernah takut selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kekuatan. Aku akan terus menyeru kepada kebenaran meski seluruh dunia menentangku." Zakaria tersenyum mendengar jawaban putranya. Ia merasa bangga, namun juga cemas. "Ingatlah Yahya," lanjut Zakaria, "kita hidup di tengah-tengah orang yang zalim. Banyak yang tidak menyukai apa yang kita serukan, dan mereka tidak akan ragu untuk menyakiti kita. Tapi, ingatlah, semua yang kita lakukan adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beberapa waktu setelah percakapan itu, Nabi Yahya semakin dikenal karena keberaniannya menyeru kepada kebenaran. Ia sering menegur para penguasa yang zalim, tidak takut akan konsekuensi dari tindakannya. Salah satu penguasa yang paling terkenal dengan kezaliman dan keinginannya yang tak terkontrol adalah Raja Herodes. Dalam beberapa riwayat disebut sebagai raja dari Bani Israel. Raja Herodes jatuh cinta pada keponakannya sendiri, seorang wanita cantik namun licik yang juga menginginkan kekuasaan. Ia berniat menikahinya, meskipun hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas melarang pernikahan tersebut. Yahya, sebagai nabi, dengan tegas menentang rencana ini. Di hadapan raja dan semua pengikutnya, Yahya berdiri dan berkata, "Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangmu menikahi keponakanmu. Itu adalah perbuatan yang dilarang, dan engkau tidak boleh melanggarnya." Raja Herodes merasa terhina di hadapan semua orang. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa Yahya berkata benar, keangkuhan dan hasratnya menguasai dirinya. Ia tidak bisa menerima bahwa ada seseorang yang berani menentangnya di depan umum. Wanita yang ingin dinikahi Herodes, yang merasa tersinggung oleh penolakan Yahya, membisikkan rencana jahat ke telinga raja. "Bunuhlah Yahya," bisiknya, "dan tak ada lagi yang bisa menghalangi keinginan kita." Raja Herodes yang terhasut oleh wanita itu akhirnya memutuskan untuk membunuh Nabi Yahya. Di dalam penjara, Yahya mengetahui bahwa hidupnya akan segera berakhir. Namun, seperti yang telah ia janjikan kepada ayahnya, ia tidak pernah takut. Ketika para algojo datang untuk mengambil nyawanya, Yahya hanya tersenyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Katanya dengan suara tenang, "Ambillah nyawaku jika itu yang kau inginkan, tapi kebenaran akan terus hidup meski aku tiada." Dan di sana, di tangan para penguasa zalim, Yahya dibunuh dengan keji. Darahnya mengalir, tetapi namanya tetap abadi sebagai seorang nabi yang mempertahankan kebenaran hingga akhir hayatnya. Kabar tentang kematian Yahya segera sampai kepada Nabi Zakaria. Hatinya hancur mengetahui putra satu-satunya telah dibunuh dengan kejam. Namun, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski diliputi kesedihan, Zakaria tidak berhenti berdakwah. Namun, kemarahan para penguasa tidak berhenti hanya dengan kematian Yahya. Mereka juga mengincar Zakaria, yang dianggap sebagai ancaman karena kebenaran yang selalu ia serukan. Suatu hari ketika Zakaria sedang berada di luar rumah, ia mendengar suara kaki para prajurit yang mendekat. Mereka datang untuk menangkapnya. Zakaria, yang sudah tua, berlari secepat yang ia bisa untuk menghindari kejaran para prajurit itu. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba, tetapi ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Zakaria berlari ke arah hutan, mencari tempat persembunyian. Di tengah hutan, ia melihat sebuah pohon besar. Dengan penuh harap, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lindungilah aku dari mereka yang ingin membunuhku."
Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon itu terbuka dan Zakaria masuk ke dalamnya. Namun, setan yang melihat hal ini membisikkan kepada para prajurit, "Lihat, dia bersembunyi di dalam pohon itu." Prajurit-prajurit itu segera mendekati pohon dan dengan kejam mereka memotong pohon itu beserta tubuh Zakaria yang ada di dalamnya. Di sana, Nabi Zakaria wafat sebagai seorang syahid, menyusul putranya, Nabi Yahya, ke alam keabadian. Wafatnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya adalah kisah pengorbanan yang luar biasa. Mereka adalah simbol keteguhan iman dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi kematian yang tragis. Kedua nabi ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah, menjadi teladan bagi umat manusia bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun tampaknya dunia dikuasai oleh kezaliman. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah sementara, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga iman dan prinsip-prinsip kebenaran, bahkan hingga akhir hayat. Kelima, kondisi Yerusalem setelah peristiwa pembunuhan Yahya dan Zakaria. Setelah pembunuhan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, Yerusalem tidak lagi sama. Kota suci yang seharusnya menjadi tempat ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kini diliputi oleh ketakutan, kebingungan, dan kegelapan. Suara kebenaran yang selama ini mengalun dari mulut kedua nabi itu telah dibungkam dengan kekerasan. Meskipun darah mereka tertumpah, warisan ajaran mereka tetap hidup, bergetar di hati segelintir orang yang masih percaya pada kebenaran. Hari-hari setelah kematian kedua nabi itu, suasana di Yerusalem semakin mencekam. Orang-orang berjalan dengan kepala tertunduk, takut berbicara terbuka tentang apa yang terjadi. Prajurit-prajurit raja berkeliaran di setiap sudut kota, mengawasi setiap gerakan. Mata-mata tersebar di pasar-pasar, di sinagoga, di alun-alun, mengintai siapa saja yang berani menyuarakan penentangan terhadap kekuasaan raja yang zalim. Di istana Raja Herodes, wanita yang telah mendorong pembunuhan Yahya bersuka cita. Ia merasa bahwa dengan kematian nabi yang berani menentang pernikahan terlarang mereka, tidak ada lagi yang bisa menghentikan ambisi mereka. Namun, di balik senyum liciknya, ada sesuatu yang lebih gelap. Kesalahan yang telah mereka lakukan mulai menghantui mereka. Suatu malam, ketika Herodes duduk di singgasana, wanita itu mendekatinya dengan suara yang hampir berbisik. "Yahya telah tiada. Kita kini bisa melanjutkan rencana kita tanpa gangguan," katanya. Suaranya penuh kemenangan. Herodes menatapnya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan seperti yang ia harapkan. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, sebuah perasaan yang tak bisa ia hilangkan. "Apakah kita benar-benar bisa hidup dengan apa yang telah kita lakukan?" tanya Herodes dengan suara rendah. Yahya, Zakaria, mereka bukan orang biasa. Mereka adalah nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu tersenyum dingin. Apa bedanya? Mereka manusia seperti kita, hanya saja mereka terlalu keras kepala untuk tunduk pada keinginan kita. Namun, di lubuk hati Herodes, rasa bersalah mulai tumbuh. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara Yahya yang dulu begitu berani menentangnya, menggemakan kebenaran yang tak bisa dibungkam oleh kekuasaan. Di luar istana, rakyat mulai berbicara di belakang dinding dan dalam bisikan. Meski ketakutan membungkam banyak mulut, ada bisikan-bisikan kecil tentang ketidakadilan yang telah terjadi. Para pengikut setia Yahya dan Zakaria, meski sedikit jumlahnya, tetap berdiri teguh dalam keimanan mereka. Di sebuah rumah sederhana di sudut Yerusalem, seorang pria tua berbicara pelan kepada sekelompok kecil orang yang duduk bersamanya. "Kita tahu apa yang terjadi. Mereka bukan hanya membunuh Yahya dan Zakaria, mereka telah membunuh kebenaran itu sendiri di hadapan kita." Seorang pemuda dengan penuh semangat menatap pria tua itu. "Apa yang bisa kita lakukan? Mereka memiliki kekuasaan. Siapa yang bisa menentang mereka?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Kebenaran selalu hidup, bahkan ketika pembawa kebenaran telah tiada. Lihatlah Nabi Zakaria dan Yahya. Mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus terus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meski kita berada dalam ancaman maut. Kelompok kecil ini tahu bahwa tindakan mereka berbahaya, tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak bisa membiarkan apa yang dilakukan oleh Raja Zalim itu berlalu begitu saja tanpa perlawanan, meski hanya dalam bentuk doa dan keimanan.
Di dalam istana, gejolak hati Raja Herodes semakin parah. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat darah Nabi Yahya yang tertumpah di tangannya dan bayangan Nabi Zakaria yang berlari di antara pepohonan mencari perlindungan dari prajuritnya. Suara mereka bergaung di telinganya, menegur dan memperingatkannya. Pada suatu malam, setelah mimpi buruk yang tidak henti-hentinya, Herodes bangkit dari tempat tidurnya dengan keringat membasahi wajahnya. Ia berjalan mondar-mandir di ruangannya, berusaha mengusir bayangan-bayangan yang terus menghantui pikirannya. Dengan suara serak, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Apakah aku telah menghancurkan diriku sendiri? Apakah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepadaku seperti yang selalu diperingatkan oleh Yahya?" Wanita itu, yang masih bersikeras dengan ambisinya, mendekatinya lagi. "Jangan biarkan kata-kata orang mati menghantui pikiranmu, Herodes. Kekuasaan ada di tangan kita. Mereka telah tiada, dan kita adalah penguasa Yerusalem." Namun, tidak ada yang bisa mengusir rasa takut yang semakin menguat di dalam hati Herodes. Ia mulai kehilangan kepercayaan pada orang-orang di sekitarnya, mencurigai semua orang yang berani mendekatinya. Para penasihatnya mulai berbisik tentang kondisi mental raja yang semakin rapuh. Kematian Zakaria dan Yahya telah mengubah Yerusalem. Kegelapan yang menyelimuti kota suci itu semakin dalam. Orang-orang yang dulu bersuara lantang kini memilih diam, takut akan nasib yang sama seperti para nabi. Namun, meskipun Yerusalem tampak tenang di permukaan, ada gelombang ketidakpuasan dan kebangkitan yang perlahan-lahan muncul. Sebagian kecil dari mereka yang masih beriman mulai berdoa dengan lebih khusyuk. Mereka tahu bahwa ujian besar sedang menimpa mereka, dan bahwa kesabaran serta keimanan adalah satu-satunya pelindung mereka. Setiap hari, di sinagoga-sinagoga tersembunyi, mereka mengingat ajaran Zakaria dan Yahya. Doa-doa mereka dipenuhi dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan seorang penyelamat, seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari kezaliman ini. Hari-hari Herodes di singgasana tidak berlangsung lama setelah pembunuhan kedua nabi itu. Perlahan-lahan, kekuasaannya mulai runtuh. Bukan karena pemberontakan besar, tetapi karena ia dihancurkan oleh ketakutannya sendiri. Kekejaman yang ia lakukan tidak memberinya ketenangan, dan bisikan rasa bersalah terus menghantui pikirannya hingga membuatnya gila. Di akhir hidupnya, Herodes meninggal dengan cara yang tragis dan mengerikan, jauh dari kemegahan yang selama ini ia nikmati. Rakyat Yerusalem menyaksikan kehancuran seorang penguasa zalim yang mencoba membungkam kebenaran dengan pedang. Namun, meskipun Herodes telah tiada, kenangan akan kebenaran yang disuarakan oleh Nabi Zakaria dan Yahya tetap hidup di hati orang-orang yang beriman. Yerusalem, kota yang suci dan penuh sejarah, kini dipenuhi dengan cerita tentang keteguhan iman. Kisah Zakaria dan Yahya menjadi pelajaran abadi tentang keberanian, keimanan, dan pengorbanan. Meskipun kedua nabi itu telah tiada, warisan mereka tetap hidup. Orang-orang yang beriman tahu bahwa kebenaran tidak pernah bisa benar-benar dibungkam, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian. Zakaria adalah simbol kesabaran dan keimanan yang teguh. Kisah-kisahnya dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Injil.